Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam pada hari ini. Alhamdulillah, syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan acara pengimbasan pembelajaran mendalam pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hari ini kami akan mengimbaskan kegiatan pembelajaran mendalam yang telah kami ikuti selama 5 hari di SD 001 Talisayang. Saya dan Ibu Arminawati akan berbagi praktek baik tentang pelajaran mendalam. Yang pertama yang akan mengimbaskan yaitu Ibu Arminawati tentang teori pembelajaran mendalam. Nanti secara selanjutnya saya akan mengimbaskan tentang perencanaan pembelajaran mendalam dan asesmen pembelajaran mendalam. Saya akan serahkan kepada Ibu Arminawati untuk mengimbaskan pembelajaran mendalam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini kami tidak mengajari atau sebagai guru, karena di sini kami hanya ingin berbagi apa yang sudah kami terima selama 5 hari di SD 1 Talisayang. Semoga apa yang kami dapatkan bisa kita lakukan bersama-sama di sekolah dan untuk sebagai bahan pembelajaran kita kepada anak didik kita. Untuk pengimbasan ini, saya bersama Ibu Enawati sudah sepakat berbagi di pembelajaran mendalam itu ada 5 modul. Jadi saya mengambil modul 1 dan modul 2. Modul 1-nya itu tentang pola pikir bertumbuh. Ini adalah modul 1 seperti yang kita lihat di layar in focus. Ini adalah pola pikir, modul pola pikir bertumbuh. Menurut Bapak Menteri Pendidikan Profesor Abdul Muti, kalau orang berpikir dengan grand mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu adalah jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah atau putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Nah, ini menurut beliau bahwa pemikiran kita tentang apa yang kita alami selama ini itu kita harus berpikiran positif. Berpikiran positif maksudnya jangan hanya kalau kita dihadapkan masalah kita tidak mempunyai solusinya. Jadi kita harus yakin bahwa masalah kita itu pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah prinsip ini sudah kita terapkan pada diri kita masing-masing? Insyaallah mudah-mudahan sama ya. Jangan sampai kita punya pendidikan yang ground mindset-nya. Selanjutnya, latar belakang hasil survei mindset dalam PISA 2018. Indonesia itu adalah termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki 0% murid yang growth mindset-nya di bawah 40%. 29% dari nomor 3 dari bawah. Kemudian korelasi positif antara jumlah murid growth mindset dengan hasil akademik
di suatu negara. Pikir bertumbuh mempunyai konsep pertama itu konsep pola pikir bertumbuh, kemudian yang kedua pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam, yang ketiga pola pikir bertumbuh untuk kreativitas, kemudian pola pikir bertumbuh untuk pengetahuan dan nilai karakter, kemudian nanti kita ada penugasan dan sedikit kegiatan ya, dan penugasannya itu. Kemudian yang konsep pertama pola pikir bertumbuh. Pola pikir adalah segalanya. Pola pikir, kalau kita mempunyai pola pikir, pasti kita mempunyai tindakan. Dari tindakan tersebut kita akan mempunyai hasil. Pola pikir akan mendikte kita harus melakukan tindakan. Tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang kita peroleh. Ini lebih penting dari keterampilan. Pola pikir, keterampilan, dan alat. Kalau ada pola pikir pasti ada keterampilan. Nah, keterampilan itu juga mempunyai alat. Alat pola pikirnya secara berpikir, melihat, dan cara berpikir menghadapi masalah, berperan untuk memperluas cara seseorang melihat dan berpikir. Jadi kalau kita punya pola pikir, pasti punya keterampilan bagaimana caranya kita menyelesaikan apa yang ada di pikiran kita. Selanjutnya, mengapa manusia mempunyai pola pikir yang berbeda-beda? Karena kumpulan keyakinan yang menentukan seorang melihat, berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jenis pola pikir itu ada dua. Ada tadi yang pertama seperti yang dikatakan di pendidikan kita itu ya, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Kemudian keyakinan bahwa fixed mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan oleh belajar dan berusaha. Nah, ini kemarin bahasa yang kami dapat di sana ini adalah PBB atau PPT. PBB itu adalah pola pikir tetap, dan PBB adalah pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir tetap itu adalah bahwa keyakinan seseorang tidak mau merubah pemikirannya secara terbuka. Misalnya disuruh sesuatu oleh kepala sekolah, dia tidak akan bisa menerimanya dengan alasan saya tidak bisa. Nah, itu berarti dia berpikiran pola pikir tetap. Sebenarnya yang harus diterapkan pada diri kita itu adalah pola pikir bertumbuh. Maksudnya di sini pola pikir bertumbuh itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, ini maksudnya misalnya kita diberikan tugas oleh kepala sekolah, kita harus mau mencobanya. Dengan apa? Karena maksudnya ini kita harus punya keyakinan, saya harus bisa, walaupun saya tidak bisa, saya akan mencoba. Nah, itu antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Nah, itu tadi yang pola pikir tetap. Pola pikir tetap di situ ada yang menghindar. Kalau ada challenge itu kan tantangan, berarti menghindar bila dikasih tantangan. Kemudian menyerah, bazir, serangan, ancaman. Jadi kalau dia diberikan suatu tugas itu pasti menghindar, pasti menyerah.
itu membuang waktu saja, mubazir katanya. Kemudian sekarang ini berarti adalah tugas berat bagi saya. Kemudian ancaman, saya pasti tidak bisa melakukan tugas yang diberikan. Nah, kalau dia pola pikir bertumbuh, dia pasti menerima, bertahan. Kemudian peluang, informasi dan inspirasi. Itu perbedaannya pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi kami harap apa yang kami dapat bisa memotivasi kita. Jangan sampai kita punya pikiran pola pikir tetap terus ya teman-teman, Bapak Ibu, supaya kita tetap mempunyai pola pikir bertumbuh. Karena ini efeknya sangat memotivasi sekali bagi kita, supaya kita apabila diberikan tugas kita dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian lanjut, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Belajar mengenali suara, menyadari bahwa punya pilihan. Kemudian berbicara kembali dengan suara PBB, melakukan aksi sesuai dengan PBB. Bukan kekhawatiran dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, yaitu suara yang menimbulkan optimisme dan menghadapi tantangan. Baca langsung ya. Suara pola pikir tetap ini sama aja nih. Jadi perbedaannya suara pola pikir tetap itu kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Kemudian kalau pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal saya harus selalu mencoba lagi. Kemudian saya akan menolak menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resikonya itu gagal akan besar. Kalau pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang sebelum pernah saya kerjakan sebab peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Kemudian yang selanjutnya, pola pikir tetap, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga dihindari demi menjaga nama baik. Kemudian kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Saya hanya bisa bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak di bidang yang lain. Kalau pola pikir bertumbuh, saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Kemudian yang selanjutnya, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya, akan menjadi faktor untuk menentukan sukses atau tidaknya. Kemudian kalau pola pikir bertumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya. Ini komunitas belajar antara guru dengan orang tua, kemudian ini harus kita tanamkan juga dengan wali murid, guru dan orang tua. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua untuk menjalin hubungan agar saat-saat penting dalam pembentukan pola pikir bertumbuh bisa dijalankan dengan baik di sekolah. Hubungan guru dengan murid, mengetahui bahwa gurunya yakin kepada kemampuan muridnya, murid menghormati dan menyukai gurunya dari gurunya, murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri, dan murid merasa aman dengan gurunya. Nah, ini bahwa memastikan kita kalau kita dengan siswa, kita harus melakukan pujian pribadi atau pujian proses dengan hasil apa yang mereka peroleh. Nah, ini diterapkan pada saat pembelajaran.
pembelajaran di kelas. Pada saat pembelajaran di kelas, kita tidak boleh menyalahkan misalnya saat anak-anak kita mengerjakan soal, misalnya salah, oh kamu salah, tidak bisa begitu ya. Kita harus, oh kamu sudah bisa, hanya saja masih perlu diperbaiki. Misalnya kamu pasti bisa kalau kamu mempunyai kerja keras, nanti hasilnya akan baik. Selanjutnya, pola pikir bertumbuh memiliki fondasi ilmiah yang sangat kuat, yaitu narration. Murid yang mengalami kesulitan belajar tapi terus bertahan mencoba ternyata akan memicu aktivitas otak sehingga membuat proses belajar dengan lebih baik atau efektif. Kemudian pola pikir tetap merupakan alat belajar yang sesuai dengan cara kerja alam kotak sehingga sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran mendalam. Nah ini contoh bahwa kita bisa menyusun peta pikiran yang dibuat melalui dengan membuat pusat, kemudian membuat cabang utama, selanjutnya dengan kategori dan hierarki, dan setiap cabang utamanya mempunyai untuk memperdalamnya. Sebenarnya itu sudah ada seperti di layar, itu adalah peta konsepnya, konsep pembelajaran mendalam, peta pikirannya, ya, yang pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajarannya itu adalah praktis, pedagogik, lingkungan pembelajaran, kemitraan, pembelajaran, pemantapan digital. Kemudian pengalaman belajarnya adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian prinsip belajarnya adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian disertai juga dengan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu ada 8. Yang pertama, keyakinan, ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kolaboratif, kreativitas, kolaboratif, independen, kesehatan, dan komunikasi. Nah ini adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ya, jadi ini sebenarnya apa yang kami dapat ini adalah hanya mendalami lagi kurikulum Merdeka, diselipkan lagi dengan pembelajaran mendalam. Jadi kerangkanya seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Selanjutnya, pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Nah ini adalah dimensi pembelajaran mendalam, di mana dimensi profil lulusannya itu ada 8, sama seperti tadi ya. Yang dimensi 8 profil lulusan itu merupakan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaboratif, kemandirian, dan kesehatan. Prinsip pembelajarannya juga itu adalah berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi yang penting dalam pembelajaran mendalam itu adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, itu adalah pengalaman belajar. Kemudian prinsipnya itu tadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sedangkan kerangkanya praktek pedagogik, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengamatan digital. Ini kerangka pembelajaran dalam pikir
bertumbuh. Peran pola pikir bertumbuh, praktek pedagogiknya di penggunaan model atau metode pembelajaran berfokus dengan pemecahan masalah, konseptual, kolaboratif, dan eksplorasi. Kemudian lingkungan pembelajarannya adalah budaya belajar untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif. Mitraannya adalah lewat hubungan kekuatan antara guru dan murid, sedangkan pemanfaatan digitalnya menggunakan digital mindset. Kemudian pola pikir bertumbuh. Pengalaman belajarnya adalah memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, di situ kita bisa lihat dalam proses memahami, murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan, kesulitan, sehingga butuh PDB agar mau bertahan serta terus mencoba. Kemudian mengaplikasi. Dalam tahap ini penalaran kritis kreativitas sangat dibutuhkan sebab menghubungkan materi dengan kehidupan khusus. Untuk pemecahan masalah nyata butuh PBB agar murid tidak takut dengan berbagai kendala yang terjadi. Kemudian merefleksi. Dalam tahap ini peran PBB sangat besar sebab murid diajak untuk memahami apa itu tujuan dari pembelajaran dan sejauh mana tujuan ini telah tercapai, mengeksplorasi kekuatan, tantangan, dan mencari area yang perlu diperbaiki. Kemudian prinsip pembelajaran pola pikir bertumbuh, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dengan PDB murid akan sadar bahwa belajar itu adalah sebuah proses. Kemudian bermakna peran PDB agar seorang bisa menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Dan menggembirakannya, pembelajaran menggembirakan membutuhkan PDB agar tercipta suasana yang bisa menyenangkan dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Tadi sudah ya, ada 8 profil lulusan. Kalau di pembelajaran mendalam itu 8, yaitu keimanan, ketakwaan dan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan, kreativitas, penalaran kritis, kolaboratif, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Kemudian pola pikir bertumbuh dalam kreativitas. Nah, ini di pembelajaran mendalam pola pikir bertumbuh itu mempunyai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, dan kreativitas. Individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, orisinal, mengolah ide-ide informasi untuk menciptakan solusi yang bermanfaat. Dalam pembelajaran mendalam mempunyai tiga komponen, yaitu penugasan, identitas, dan kreativitas. Nah, ini di literasi, kreativitas, dan siklus 1 ya, literasi, kreativitas, dan inovasi. Literasi kita melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Kreativitas adalah memikirkan hal yang baru yang lebih baik. Kemudian inovasi adalah melakukan hal baru yang lebih baik. Nah, sebenarnya kita dalam pola pikir bertumbuh ini berikan tugas untuk membuat peta pikiran ya, contohnya seperti itu. Dibuat peta pikirannya. Selanjutnya ini adalah
komponen karakter, moral, pengetahuan, penghayatan, dan aksi. Di pengetahuan itu mempunyai 7 dimensi: kesadaran moral, mengetahui nilai moral, pengembalian perspektif, penalaran moral, pengembalian keputusan, dan pengetahuan diri. Kemudian penghayatan. Di penghayatan ini juga ada 6 dimensi, yaitu nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Kemudian aksinya itu ada 3: kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Ya, saya kira itu materi di modul 1. Selanjutnya kita kembali ke modul 2. Bapak Ibu, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Atau Bapak Ibu agak mulai lelah? Sebelum kita lanjut ke modul 2, bagaimana kalau kita speaking dulu Bapak Ibu? Boleh ya? Mulai speaking Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian tadi pengimbasan dari Ibu Arunawati tentang pola pikir. Ya, jadi Bapak Ibu, pola pikir itu ada 2. Ada yang namanya pola pikir tetap dan ada yang namanya pola pikir bertumbuh. Di dalam pembelajaran mendalam ini sangat dibutuhkan pola pikir bertumbuh. Mengapa Bapak Ibu pola pikir bertumbuh sangat diperlukan? Karena dituntut untuk belajar. Oh iya betul, Ali. Kalau Ibu Dea apa? Gak apa-apa Bu. Ya, jadi di dalam pembelajaran mendalam pola pikir bertumbuh itu sangat diperlukan, ya, untuk supaya kita jadi guru, supaya kreatif ya Bapak Ibu, jangan pantang menyerah, ya, harus terus belajar. Karena di dunia pendidikan setiap tahunnya mungkin ada saja yang berubah dan ada saja pembelajaran yang baru. Maka dari guru kita harus rajin menggali informasi atau referensi dari berbagai sumber supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita terima dengan pembelajaran yang kita ajarkan. Baik Bapak Ibu, kita speaking dulu. Sebelum lanjut ke modul 2 ya Bapak Ibu, mohon untuk berdiri dulu sebentar biar kita sedikit relax. Berdiri kayak Ibu. Ya. Untuk disuruh berdiri. Nah, berapa pembayaran kami? Lupa yang gojek. Ini yang kemarin. Pikiran ini. Masalahnya Bu Diana. Harus boleh kecil. Oke. Oke, pemain sedang sudah Bu. Lanjut. Oke. Ya agak lumayan kan Bapak Ibu, sudah agak ini sedikit ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu bukan kurikulum baru ya.
tapi dia adalah pendekatan pembelajaran. Di sini maksudnya di pembelajaran mendalam ini bedanya dari kurikulum ini disederhanakan saja dari kurikulum sebelumnya. Pendekatannya saja. Jadi kurikulumnya tidak berubah, tetap kurikulum merdeka. Tapi kita pakai pendekatan pembelajaran mendalam. Apa itu pendekatan pembelajaran mendalam? Yaitu pembelajaran yang merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu adalah definisi pembelajaran mendalam, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pembelajaran mendalam, itu kita ingat 8-3-3-4. Apa itu? Bapak Ibu pernah mendengar? 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Ada 8. Kemudian yang 3-nya itu prinsip pembelajaran mendalam. 3-nya lagi pengalaman belajar, dan yang 4-nya itu adalah kerangka pembelajaran mendalam. Berapa tadi Bu? Kerangkanya di pembelajaran mendalam? 8-3-3-4. 8 apa tadi Bapak Ibu? Dimensi profil lulusan ada 8. Yang pertama apa Bapak Ibu? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan. Yang ketiga, kreativitas. Keempat, kemandirian. Kemudian komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Kemudian 3 yang selanjutnya itu adalah prinsip pembelajaran mendalam. Yaitu apa prinsip pembelajaran mendalam? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Itu namanya prinsipnya. Kemudian pengalaman belajarnya ada 3. Apa Bapak? Memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian ada kerangkanya, ada 4, yaitu praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemudian kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Yang 8-3-3-4 ini nanti akan dimasukkan di perencanaan pembelajaran, ya. Jadi begitu kita menyusun RPM-nya, yang 8-3-3-4 ini nanti dimasukkan di perencanaannya. Olah pikir itu proses pendidikan yang berfokus pada pengasaan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Itu olah pikir. Kalau olah pikir, kalau olah hati itu proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, kemudian membentuk budi pekerti, serta menambahkan nilai-nilai moral dan spiritual. Ya, itu diolah hati. Kalau olah rasa, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, kemampuan menghargai keindahan, serta hubungan antar manusia. Itu olah rasa. Kalau olahraga, untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Oke, Bapak Ibu. Kalau di situ bisa dilihat dimensi lulusannya, prinsip pembelajarannya, pengalaman belajarnya, dengan kerangka pembelajarannya. Itu yang tadi saya bilang 8-3-3-4, ya. Jadi di sini selanjutnya saya akan
berbagai strategi yang memiliki implikasi berbagai aspek pembelajaran seperti kurikulum, proses pembelajaran, asesmen ekosistem, peran guru, kepala sekolah dan pengawas, serta manajemen dan pengawasan. Bagian ini tuh merupakan gambaran yang menjelaskan tentang peluang, tantangan dan implementasi pembelajaran mendalam di jenjang pendidikan mulai dari usia dini sampai pendidikan dasar, menengah, tahap awal sampai ke tahap menengah ya. Baik Bapak Ibu, di perencanaan pembelajaran mendalam itu ada 4 aspek yang kita masukkan. Yang pertama itu identifikasi. Jadi di identifikasi itu memuat tentang mengidentifikasi kesiapan murid, kemudian memahami karakteristik materi pembelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Ini diidentifikasi. Kemudian yang kedua, didesain pembelajarannya. Di desain pembelajaran itu yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran. Ini ceritanya kalau kita menyusun RPP, 4 tahapan ini yang dimasukkan di perencanaan pembelajaran kita. Jadi di desain pembelajaran itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sebelum dimasukkan harusnya turunan dari CP dulu ya, baru ke tujuan pembelajaran. Kemudian kita menentukan kerangka pembelajaran tadi yang ada 4. Ya, ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Di sini ya dimasukkan nanti di desain pembelajaran. Nanti kita akan tampilkan juga kerangkanya, kerangka rencana pembelajaran. Yang ketiga itu pengalaman belajar. Di pengalaman belajar ini kita merancang pembelajaran dengan 3 prinsipnya tadi. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian dimasukkan lagi mendeskripsikan pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kalau yang ini harus ada di dalam pengalaman belajar ya. Kemudian yang keempat, asesmen. Asesmen itu ada asesmen awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Kalau kita biasanya kenalnya asesmen formatif dan sumatif, sama saja Bapak Ibu. Untuk mengidentifikasi kesiapan murid, yang pertama kita analisis pengetahuan awalnya dulu ya. Yang dianalisis pengetahuan awal, yaitu guru menggunakan pretest atau diskusi awal atau pertanyaan tematik untuk mengetahui pemahaman murid terhadap konsep yang akan dipelajari dan digunakan, yang hasilnya untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman yang muncul dan menjadi hambatan dalam pembelajaran. Ini yang di awal-awal biasanya kita lakukan untuk merencanakan pembelajaran. Kita asas awal dulu ya. Kemudian observasi dan refleksi, kita amati kemudian bagaimana murid itu merespon pertanyaan kita yang terbuka tentang berpikir kritis atau tugas eksploratif, atau perhatikan tingkat keterlibatan, rasa ingin tahunya, kemampuan mereka dalam menghubungkan konsep baru dan pengalaman sebelumnya. Ini masuk di mengidentifikasi ya. Yang ketiga yaitu inventarisasi gaya belajar dan minat. Jadi kalau kita mau mengukur ya kita gunakan angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajar dan minat murid. Jadi kita guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih relevan dan menarik bagi mereka. Yang keempat, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ini bisa diberikan tugas berbasis pemecahan masalah atau proyek kecil untuk melihat sejauh mana murid dapat mengambil keputusan dan menentukan solusi dari suatu permasalahan. Jadi identifikasi murid yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut. 5. Konteks sosial emosional. Jadi kita perhatikan faktor sosial dan emosional yang dapat
mempengaruhi kesiapan belajar siswa, seperti rasa percaya diri, motivasi, atau ada hambatan fisiologis dalam proses pembelajaran. Jadi kita akan gunakan pendekatan diferensiasi untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan maupun kelompok. Jadi dengan mengidentifikasi kesiapan murid secara komprehensif, guru itu dapat menyusun perencanaan pembelajaran mendalam yang lebih efektif, bisa memastikan setiap peserta didik mendapat pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, menggembirakan sesuai dengan potensi mereka yang beragam. Kemudian profil lulusannya. Ada berapa profil lulusan? Bapak Ibu? Profil lulusan 8334. 8. Kalau sebelumnya kita dengan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Sekarang ditambah lagi jadi 8. Namanya profil lulusan. Hanya ditambah saja. Yang bertambah itu komunikasi dan kesehatan. Yang lainnya sama saja. Ya. Jadi 8 dimensi profil lulusan ini nanti dituangkan di dalam perencanaan pembelajaran. Nanti kita tinggal memilih kita menggunakan profil yang mana, profil lulusan yang mana. Yang pertama itu kan ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sudah pasti kita gunakan. Kemudian kewargaan. Yang meliputi kewargaan itu yang bagaimana? Yaitu rasa cinta tanah air, serta menghargai keragaman budaya atau aturan norma sosial bermasyarakat, kebinekaan dan lain-lain itu masuk di kewargaan. Kemudian penalaran kritis itu masuknya di mana? Yaitu berpikir kritis, logis, analitis, ya masuk itu, menyelesaikan masalah, ya. Kemudian kalau kreativitas, berpikir secara inovatif, fleksibel, orisinal, dan mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Menciptakan ide-ide yang baru. Iya betul, itu kreativitas. Ya. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi itu adalah bekerja sama secara efektif dengan orang lain, baik secara gotong royong melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Kalau kemandirian itu adalah mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menggunakan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas tepat tanpa tergantung pada orang lain, kemandirian. Kalau kesehatan, ya yang prima, bugar, sehat, mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesehatan lahir dan batin. Yang kedelapan itu komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi interpribadi untuk melakukan refleksi antar pribadi, bisa menyampaikan ide, gagasan, informasi baik lisan maupun tulisan, berinteraksi secara efektif dan dalam berbagai situasi. Sekarang desain pembelajarannya untuk menentukan tujuan pembelajaran. Jadi untuk menentukan tujuan pembelajarannya itu diturunkan dari CP, dari capaian pembelajaran. Kalau kita mau mengambil CP, ambil CP yang terbaru ya Bapak Ibu. CP yang terbaru nomor berapa? 13. Oh, 13. Jadi penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat
memuat dua komponen. Jadi ini bedanya ya. Kalau dulu kita menggunakan taksonomi apa? Belum. Kalau sekarang kita menggunakan taksonomi Solo, ya, di mana dalam tujuan pembelajaran itu hanya memuat dua komponen, yaitu kompetensi dan konten. Kalau dulu kan ada A, B, C dan D, A, B, C, D, 4. Boleh digunakan, dikombinasikan dengan pembelajaran mendalam juga tidak apa-apa, lebih bagus. Kalau pembelajaran mendalam ini lebih simpel gitu, tidak terlalu panjang, lebih sederhana. Jadi di pembelajaran mendalam ini sebenarnya menyederhanakan, ya. Yang dulu ada A, B, C, D, sekarang cuma dua saja, ada kompetensi dan konten. Kompetensi itu adalah kemampuan murid secara hasil dari proses pembelajaran. Tujuan disusun dengan menggunakan kata kerja operasional yang relevan. Pertanyaan panduan yang dapat digunakan guru itu antara lain secara konkret, mampu apa yang perlu ditunjukkannya, tahap berpikir apa yang perlu murid tunjukkan, itu masuk di kompetensi, ya. Kemudian konten ini pada lingkup materi berupa pengetahuan esensial dan pengetahuan aplikatif yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Di situ di kontennya. Kalau A, B, C dulu ada peserta didik. Kalau sekarang itu tidak pakai peserta didik, dia langsung misalnya menganalisis apa tujuan pembelajaran Pak Ibu, masukkan di situ. Tidak lagi peserta didik tidak dimasukkan di peserta didiknya. Langsung bisa mengaplikasi atau peserta didik mengidentifikasikan. Nah, peserta didik sudah sering dipakai mengidentifikasi apa. Ya. Makanya dua kompetensi dengan konten. Ini yang kita pakai sekarang itu taksonomi Solo. Ya, kalau dulu taksonomi belum. Taksonomi Solo. Kalau ini sekarang belum. Ini kata kerja operasionalnya untuk taksonomi Solo ya. Yang ini kata kerjanya sendiri. Unis struktural. Ada menghafal, mengidentifikasi, menggali, menghitung, menggambar, mencocokkan, menyebutkan, itu kata kerjanya. Kalau multinya itu ada klarifikasi, jelaskan, daftar, laporkan. Nah itu. Kalau rasionalnya menerapkan, memadukan, memecahkan masalah, menerjemahkan, membedakan, mengatur. Kalau abstraknya meluas, berteori, ya, berhipotesis, menganalisis, merefleksikan, menghasilkan, menciptakan. Ini tingkatannya dan kata kerjanya yang di taksonomi Solo. Berarti dia yang bilang itu cuma hanya kata peserta didiknya saja. Ya, dia cuma mengandung dua kompetensi dengan konten. Ya. Nanti kita tampilkan di PM di perencanaan pembelajaran mendalamnya. Ini taksonomi ranah kognitifnya. Ya, perluas. Saya lewati saja. Nah, sekarang kita masuk ke, kalau yang 4 ini namanya apa? Apa tadi Bapak Ibu? Kerangka pembelajaran. Jadi ada 4 kerangkanya. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Ya, ini strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam menciptakan dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik, mengutamakan praktek nyata, mendorong keterlibatan berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. Kalau kemitraan, di sini kemitraannya itu pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas,
mitra profesional, pendekatan ini memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Kalau kemitraan pembelajaran ini, misalnya kita ingin mengajarkan sesuatu, misalnya di itu kita bisa menggunakan mitra, misalnya orang tua, kemudian mitra profesional yang menangani, yang ahli dalam bidangnya, ya, yang berpengalaman, yang tahu tentang bidangnya itu. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran itu menekankan integrasi antar ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam, ya. Jadi ruangannya dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Kalau pemanfaatan digital di sini juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan konseptual. Karena tersedianya beragam sumber belajar menjadi peluang untuk menciptakan pengetahuan bermakna pada peserta didik. Ini nilai memuliakan dalam pembelajaran mendalam. Jadi penerapan PM itu wajib diawali nilai saling memuliakan dari awal sampai akhir dengan saling menghargai dan mengangkat martabat, yaitu guru-murid, murid-guru, murid-murid, dan mengakui potensi setiap peserta didik secara utuh, baik aspek kognitif, efektif, spiritual, dan fisik. Saling memuliakan ini akan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, mendidik, sehingga dapat tercipta budaya belajar yang kondusif di mana setiap orang dapat belajar dari siapapun, dimanapun, dengan cara apapun. Jadi pada pembelajaran mendalam ini kita ditekankan untuk memuliakan peserta didik. Contoh memuliakan, misalnya di dalam kelas kita memberi pertanyaan kepada siswa, kemudian ada siswa yang menjawab salah, kita tidak boleh menyebutkan ya, oh salah itu nak, tidak boleh. Kita harus memberikan dia pujian, walaupun jawabannya salah, kita beri dia pujian. Nanti setelah kita beri pujian, kita jelaskan di mana letak salah jawabannya itu. Jadi tidak boleh itu salah, tidak boleh. Konsepnya memuliakan, walaupun dia menjawab salah, tapi tetap kita hargai. Ya, jangan bilang salah. Oh iya, bagus sudah menjawab. Terus jelaskan bahwa jawaban yang diberikannya itu salah. Tapi kita tidak boleh langsung klaim dia salah. Itu konsepnya di memuliakan siswa, ya. Kemudian masuk di prinsip pembelajaran mendalam. Ada yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang pertama, berkesadaran itu kira-kira kalau kita ingin menerapkan berkesadaran dalam pembelajaran mendalam, siapa dulu yang menerapkannya ini? Gurunya dulu harus punya berkesadaran. Kalau gurunya tidak punya berkesadaran, bagaimana dia menerapkan kepada siswanya? Gurunya sendiri tidak sadar-sadar, jadi tidak bisa. Ya, harus sadar diri, harus sadar, punya berkesadaran dulu. Iya, tidak punya kesadaran di sini kan untuk menjadi pembelajaran aktif, mampu meregulasi diri, memotivasi, mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berkesadaran konsepnya kita bisa secara aktif mengembangkan strategi pembelajaran. Ya, berkesadaran kita juga harus sadar kita punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik peserta didik kita. Kita
harus termotivasi untuk terus belajar bagaimana cara meningkatkan pembelajaran kita, ya. Jadi harus sadar. Kemudian yang kedua, bermakna. Bermakna ini kita dapat merasakan manfaat dan referensi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi bermakna itu kita mengaitkan pelajaran yang kita pelajari dengan keadaan nyata dari peserta didik atau lingkungan nyata, ya. Jadi yang misalnya nih, saya mengajar tentang jenis-jenis hewan di kelas 3. Kemudian saya itu bukan hanya mengajar tentang materi aja, juga bukan mengajarkan materi aja, tapi saya mengaitkan dengan lingkungan, mengaitkan dengan kehidupan nyatanya. Misalnya saya bawa anak-anak untuk mengamati hewan yang ada di sekitar sekolah. Itu kan kita mengaitkannya dengan lingkungan nyata. Jadi siswa itu tahu, oh ini begini. Jadi dia lebih bermakna pembelajarannya, lebih ngena sama dia daripada kita hanya menyebutkan saja tanpa menghubungkan dengan yang nyata. Kalau kita hubungkan, dia akan paham, oh memang begini, berarti dia kenanya di bermakna. Kemudian menggembirakan. Menggembirakan itu adalah suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, memotivasi, sehingga peserta didik merasa dihargai. Dia terlibat dalam proses pembelajaran secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ya, kalau menggembirakan kayaknya kalau di pembelajaran kita selalu menghadirkan menggembirakan supaya pembelajaran kita itu lebih menyenangkan. Kalau pembelajaran kita di kelas sudah menyenangkan, sudah masuk di menggembirakan, tinggal bermakna dan berkesadarannya saja kita terapkan. Prinsip ini harus tetap ada tiga-tiganya, baik prinsipnya maupun pengalaman belajarnya harus dituangkan dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini tadi prinsip berkesadaran itu apa? Ini untuk peserta didik, ya. Jadi kalau kita mau lihat di sini prinsip berkesadaran itu yang seperti apa? Berarti kenyamanan peserta didik dalam belajar, berarti masuk di berkesadaran. Dia fokus, konsentrasi dan perhatian. Kemudian keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Dia terbuka, terus dia ada keingintahuan terhadap pengetahuan baru. Pengetahuan dan pengalaman baru itu masuk di berkesadaran. Berarti siswa itu sudah masuk di berkesadaran. Selanjutnya, prinsip bermakna. Prinsip bermakna ini keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata, kebermanfaatan pembelajaran untuk diterapkan dalam konteks baru, keterkaitan bidang ilmu lain dan pembelajaran sepanjang hayat. Itu prinsipnya. Yang ini yang menggembirakan, ya. Jadi menggembirakan itu lingkungan belajar yang interaktif, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, menginspirasi, tantangan yang memotivasi, tercapainya keberhasilan belajar, dan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Maka di sini sudah masuk dalam konsep menggembirakan, ya. Semoga saja kita bisa menerapkan dari prinsip-prinsip pembelajaran mendalam ini dalam pembelajaran kita di kelas. Kemudian pengalaman belajar, ya. Pengalaman belajar tadi ada berapa?
Ada berapa pengalaman belajar? Anak lupa tadi. 3. Memahami, merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi. Ini yang kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Ada memahami, merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi. Di sini. Ini mengaplikasikan pengetahuan kehidupan secara konseptual. Kemudian tahap merefleksi ini di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil belajar dan tindakan atau praktik. Ya, tahapan refleksi ini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengolah proses belajar secara mandiri. Kemudian perencanaan pembelajaran yang keempat tadi adalah asesmen, ya. Asesmen. Apa itu asesmen, Bapak Ibu? Penilaian. Asesmen itu adalah penilaian yang sering kita lakukan, ya kan? Penilaian. Jadi nilaian atau asesmen itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Asesmen yang kita gunakan ini beragam, bisa teknik atau instrumen penilaian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi jika kita melakukan asesmen, ya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Prinsip asesmen 5. Ada berkeadilan, edukatif, holistik, autentik, objektif. Ya, yang berkeadilan di sini seperti ini ya. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas atau kebutuhan khusus peserta didik. Ini namanya asesmen berkeadilan, tidak bias oleh latar belakang. Maksudnya, misalnya dalam satu kelas itu ada anak kepala sekolah, kita tidak boleh memprioritaskan dia. Oh, kalau tidak belajar tidak apa-apa, nanti nilainya segini. Itu namanya tidak berkeadilan. Ya, tidak membeda-bedakan, tidak pilih kasih, ya. Itu namanya berkeadilan. Mentang-mentang ini anak saya, oh enggak apa-apa kalau dapat sekian, nanti juga nilainya tinggi. Tidak bisa seperti itu. Prinsipnya asesmen harus berkeadilan, diberlakukan secara adil semua peserta didik, ya. Kemudian edukatif. Edukatif ini penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi di dalam pembelajaran tentunya ada proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran itulah kita adakan umpan balik untuk perbaikan peserta didik kita. Misalnya di dalam sekolah ada nih peserta didik yang masih kurang-kurang. Kita kasih dia kalau asesmen kan ini asesmen dalam proses, yaitu formatif. Kita asas dia, kalau misalnya nilainya masih segini, gunakan. Kalau nilainya masih belum mencukupi, kita biasanya melakukan apa? Remedi. Kalau di remedi dia masih belum, remedi lagi. Nah, dari hasil itulah nanti kita adakan umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajarannya. Kemudian yang objektif, ini penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Jadi kita menilainya objektif. Kalau si A dapatnya 5, ya kasih 5, nggak usah dikasih 8. Kan sesuai itu dengan perkembangannya. Nanti yang dia perkembangannya hasilnya 5 itu kan sesuai dengan perkembangannya. Nanti dikasih 8, berarti sudah tidak sesuai. Ketika diakses lagi pasti beda karena tidak objektif.
Kemudian autentik, ini yang mempresentasikan hasil hidup pada konteks sehari-hari, berfokus pada proses belajar dalam konteks nyata dan bermakna. Ini untuk mengukur kompetensi nyata seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Ini autentik. Kemudian yang holistik, ini penilaian keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Asesmen di pembelajaran mendalam itu sama seperti yang asesmen yang kita pelajari di kurikulum sebelumnya, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Cuma kalau di sini di asesmen formatif ini dibagi lagi dua. Ada yang namanya asesmen awal dan ada asesmen proses. Asesmen awal itu asesmen formatif itu dibagi dua, ada namanya asesmen as learning dan asesmen for learning. Kalau asesmen formatif itu asesmen of learning, ya. Jadi di asesmen formatif ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Jadi asesmennya tadi sudah saya sebutkan ada dua, ada asesmen di awal pembelajaran dan ada asesmen di dalam pembelajaran. Yang bagaimana itu asesmen di awal pembelajaran? Ini kita biasa menyebutnya asesmen diagnostik ya, yang di awal. Ini biasanya diterapkan di awal-awal pembelajaran. Misalnya di awal pembelajaran ketika naik kelas, ya kita kan untuk mengetahui kesiapan siswa itu kita perlu asas, kita perlu mengetahui kesiapan murid itu untuk mempelajari materi ajar supaya sesuai dengan perencanaan tujuan pembelajaran kita. Contohnya aja seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika saya ingin mengajar matematika tentang penjumlahan, saya harus tahu dulu apakah siswa saya ini sudah mengenal mengenal angka atau belum. Bagaimana saya ingin mengajarkan penjumlahan jika siswa dalam kelas itu tidak tahu angka? Maka kita asas dulu. Kalau misalnya dia belum mengenal angka, maka tahap yang kita lakukan itu adalah mengajari mereka untuk mengenal angka dulu. Jangan langsung masuk ke penjumlahan. Tidak sesuai dengan kesiapan siswa. Itu perlunya asas. Ya, diasas di awal pembelajaran. Kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran itu ketika kita menyampaikan pembelajaran itu dinilai, ya ada nilainya. Kita lakukan sesuai dengan perkembangan murid. Kemudian kita kasih umpan balik, kan? Dan mungkin kita langsung mengajar, nih langsung kerjakan ini tanpa ada proses. Harus di pembelajaran mendalam yang paling diutamakan itu penilaian prosesnya, bukan hasilnya, tapi proses. Tidak mungkin itu dia berhasil tanpa ada proses. Pasti prosesnya benar, ya. Ketika kita belajar, ketika kita mengajar, ya proses pembelajaran itu yang kita nilai. Kalau misalnya belum di formatif nih ya, formatif yang proses ini, ketika kita akhir sudah tujuan pembelajaran kita sudah selesai, kita melakukan asesmen formatif seperti yang tadi. Kalau dia belum tuntas, silahkan di remedial sampai bisa. Tidak bisa lagi remedial lagi, ya tidak bisa lagi sampai bisa. Jadi di pembelajaran mendalam ini konsepnya bukan kayak di mana kemarin itu kurikulum sebelumnya, di mana kita dituntut untuk menyelesaikan
per day dalam satu minggu. Jadi tidak bisa diulang-ulang, ya kan? Kalau misalnya KD ini kita tidak ajarkan hari ini, besok kita tidak ajarkan lagi. Karena jika kita ajarkan tidak bisa lanjut ke KD selanjutnya. Tapi kalau di pembelajaran mendalam ini benar-benar ya harus anak-anak itu paham dulu. Kalau dia tidak paham jangan lanjutkan. Makanya di kurikulum Merdeka ini ada katanya boleh kita tidak mengadakan sumatif akhir semester. Ya. Boleh tidak mengadakan sumatif akhir semester kalau sudah semua nilainya anak-anak itu sudah mencukupi. Saya yakin anak-anak saya ketika saya lakukan asesmen dapat nilainya 100 semua, boleh. Tapi tidak boleh juga kita tidak melaksanakan sumatif tapi kita tidak melakukan asesmen formatif. Ya. Jadi asesmennya di sini di proses pembelajarannya ya. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti asesmen sumatif ini dilakukan kapan Bapak Ibu? Asesmen sumatif ini dilakukan kapan? Di akhir apa Bapak Ibu? Akhir materi apa akhir tujuan pembelajaran? Kalau akhir tujuan pembelajarannya itu asesmen formatif. Akhir dari materi. Jadi kalau misalnya begini Bapak Ibu, ini di dalam satu materi ini ada 3 tujuan pembelajaran. Setelah selesai tujuan pembelajaran pertama, saya melakukan asesmen. Itu masuk asesmen yang mana? Formatif apa sumatif? Di tujuan pembelajaran. Itu masih masuk formatif ya. Kalau sumatif dia di akhir materi, satu bab selesai baru kita adakan asesmen sumatif. Tujuannya untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kalau di dalam materi itu ada 3 tujuan pembelajaran, yang 3-3-nya itu dibuat asesmen sumatif. Jadi kalau kita membuat soalnya, pastikan jangan keluar dari materi yang kita sampaikan. Nanti tujuan pembelajaran kita apa, kita buat soalnya apa, anak-anak pasti tidak paham. Bagaimana mereka mau jawab, kita sendiri saja mungkin tidak bisa karena tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau mau bikin asesmen jangan sampai keluar dari tujuan pembelajaran yang kita ajarkan. Sekarang kita masuk ke perencanaan pembelajaran mendalam. Di sini lihat PM-nya. Sebelum masuk ke RPM, kita akan mengamati dulu kegiatan tugas yang ini. Silakan Bapak Ibu amati dan pahami ilustrasi gambar di layar. Ya, kita cermatkan, mari kita curah pendapat berdasarkan gambar di atas. Anak-anak itu belajar tapi dengan gayanya sendiri. Apakah fenomena ini seperti gambar ini terjadi di sekolah Bapak Ibu?
Ini namanya schooling. Ya, schooling. Ini apa yang maksudnya schooling ini? Sekolah tanpa apa itu? Belajar. Murid bersekolah tapi tidak belajar. Betul tidak. Sekolah tanpa belajar. Kayaknya masing-masing. Dia sekolah tapi tidak belajar. Ini di sekolah ini dia menyelesaikan kurikulum, dia belajar. Tapi apa bedanya? Dengan gayanya masing-masing, belajar dengan caranya sendiri, dari peduli oleh gurunya. Atau mungkin gurunya tidak ada di dalam kelas, bisa saja terjadi itu. Berarti ini ada terjadi di sekolah kita, ya kan? Murid bersekolah namun tidak belajar. Tidak belajar. Sekolahnya tertib, di kelasnya tertib, tidak ribut. Iya. Tapi dengan caranya sendiri, dengan gayanya masing-masing. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi fenomena pada gambar pada murid kita? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Yang pertama kita harus berkesadaran dulu, Bu. Ya, terus? Supaya kita aktif masuk kelas. Sadar, Sadar. punya kesadaran bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Jangan kita jadi beban negara. Ada lagi jawabannya yang lain? Nggak bisa aja sedikit-sedikit. Kita tidak bisa baca itu, tidak bisa nakal. Mari kita. Bisa. Nah, begitu dari tadi, Pak. Kira-kira Apakah fenomena seperti yang terjadi? Ya, ada terjadi. Apa resikonya di sekolah? Bagaimana bullying. Apa resikonya jika fenomena seperti itu terjadi di sekolah Bapak Ibu? Resikonya itu ya anak-anak itu tidak apa ya, pertama ya adalah tidak paham, itu tidak terarah caranya belajar karena tidak ada yang mengarahkan. Nah, Kemudian strateginya ya itu tadi kita harus berkesadaran diri bahwa pentingnya kita hadir di dalam kelas sebagai guru agar bisa memantau dan menenangkan diri kita, terutama kalau kelas rendah. beri apa dia? Ya diberi Beri wo, beri we, beri o. Wow, keren. Jadi fenomena seperti gambar ini tuh sering terjadi ya di sekolah, terutama sekolah kita. Resikonya bagi murid apa, Bapak Ibu, kalau kita tidak masuk di kelas? Murid akan kehilangan hak belajar. Siswa tidak memperoleh keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam hidupnya. Kemudian kalau sering kita tidak masuk berarti menurunnya minat belajar murid karena mereka sering, ya kan? Sering bermain-main aja, maka minat belajarnya akan kurang. Kemudian ada juga mungkin krisis kepercayaan diri murid itu ada. Kemudian strategi yang bagaimana yang bisa kita lakukan untuk pada murid kita supaya tidak terjadi fenomena seperti ini. Berkesadaran, kemudian apa lagi? Bisa menggunakan pembelajaran bermakna dan konseptual, ya, melibatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Kalau misalnya tidak belajar kan tidak harus di dalam ruangan saja. Kalau misalnya dia bosan, boleh dia ada keluar, Iya, boleh. Itu namanya apa namanya? Menempatkan lingkungan sebagai sumber belajar, mengaitkan dengan konsep kehidupan nyata, boleh. Ya.
Oke, Bapak Ibu, sekiranya apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan bisa diterapkan di pembelajaran, ada sebenarnya rancangan pembelajaran mendalam, cuman laptop saya tidak bisa dihubungkan dengan Infocus. Saya ingin menampilkan RPM sebenarnya. Ya, rencana pembelajaran mendalam yang tadi mengandung 4, ada identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar dengan asesmen dalam menyusun RPM. Cuman saya akan bagikan aja nanti ya kepada Bapak Ibu supaya kita pelajari bersama, di mana di dalam identifikasi tadi ada minat, gaya belajar, lingkungan belajar, kemudian ada dimensi profil lulusan mana yang akan kita pilih atau yang kita terapkan dalam pembelajaran, kemudian ada desain pembelajaran yang isinya ada tujuan pembelajaran, kemudian kerangka pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar yang memahami, pengalaman belajar menggembirakan, memahami, mengaplikasi dan merefleksi, kemudian ada prinsip belajar yaitu berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, kemudian ada asesnya, asas awal, formatif dan sumatif. Seperti ini Bapak Ibu ya, yang RPM-nya. Nah ini RPM-nya. Di atas, kalau yang atas pasti sama ya, pasti ditulis nama gurunya siapa, kelasnya berapa, kelas apa, fase apa, ya, jam berapa, semester berapa, tahun pelajarannya. Kemudian diidentifikasi. Di identifikasi itu kita lihat ada minat, gaya belajar, lingkungan belajar, dan dimensi profil lulusan. Jadi kita lihat dari minatnya, ini di RPM ya, minatnya misalnya murid senang menggambar, bercerita, bermain peran, dan diskusi kelompok. Gaya belajar apa yang kita terapkan di situ? Silahkan sesuaikan dengan minat belajar siswa. Kemudian lingkungan belajarnya kita pilih di mana? Sesuaikan juga dengan lingkungan kita. Kalau lingkungan kita perdesaan, jangan pilih persawahan. Misalnya di sini tidak ada sawah, jadi disesuaikan dengan lingkungan tempat kita tinggal. Kalau kita ingin memasukkan, ya boleh disesuaikan dengan lingkungan kita. Kemudian dimensi profil lulusannya yang bisa diterapkan dalam pembelajaran itu apa? Silakan kita pilih. Dari 8 itu apa saja yang kita pilih? Di sini ada 7 yang dipilih, kecuali kesehatan tidak masuk di situ. Kemudian desain pembelajarannya. Tentukan tujuan pembelajaran yang sudah diturunkan dari CP ya. Misalnya tujuan pembelajarannya di sini menjelaskan pengertian rantai makanan. Di situ hanya terdapat kompetensi dan konten. Jadi tidak ada lagi peserta didik dapat menjelaskan pengertian rantai makanan dengan baik, dengan benar. Ada sudah ya. Jadi di situ cuma kompetensi dan konten. Kemudian mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan mengurai dalam rantai makanan. Itu ya sudah tujuan pembelajarannya. Kemudian praktek pedagogis. Praktek pedagogisnya itu ada diskusi kelompok, kemudian belajar berbasis proyek, dan refleksi individu. Kemitraan pembelajarannya melibatkan orang tua, membantu murid mengamati rantai makanan. Di sini ya, kemitraan ini kemarin boleh opsional ya, opsional, boleh kita gunakan, boleh tidak ya.
Jadi kemitraan ini boleh pakai kalau lingkungan belajarnya kan pasti di kelas, di sekolah. Nah, pemanfaatan digital juga boleh opsional, ya disesuaikan saja. Kalau di misalnya di gimana kemitraan. Kalau kemitraan itu, ini kan opsional, boleh juga dipakai. Di sini guru sebagai fasilitator membimbing dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya kita boleh menggunakan lintas mapel. Nah, di sini ada lintas mapel. Lintas mapel di sininya maksud begini ya. Misalkan di kelas saya ini mengajar SBK, tapi tidak menguasai yang namanya kalau di dalam lagu tangga-tangga nada. Nah itu saya tidak, not angka, saya tidak menguasai itu. Maka saya bisa berkonsultasi dengan teman yang menguasai bidang itu. Misalnya dengan Ibu Yuliana, karena Ibu Yuliana paham dengan not-not seperti itu. Jadi caranya itu bukan saya minta Ibu Diana itu masuk dari awal sampai akhir, bukan. Di materi yang tidak mengerti itulah saya minta tolong Ibu Diana menjelaskan ke murid saya. Di materi yang tidak dimengerti itu saja. Bukan lintas mata pelajaran dia masuk dari awal sampai akhir, itu lintas apa itu namanya? Guru mapel itu, ya kan? Ini lintas mata pelajaran saja. Tetap saya yang mengajar. Di part yang saya tidak mengerti, saya minta bantu dengan teman yang lain. Setelah itu ya tetap saya. Setelah dia memberikan diri arahan bahwa begini yang benar itu, nah barulah. Tidak dari awal sampai akhir ya. Begitu lintas mapelnya. Boleh juga kemitraan pembelajaran ini misalnya murid dengan murid tapi yang beda kelas. Misalnya ada pembelajaran yang kita butuhkan untuk contoh murid yang di kelas lain, boleh kita lintas mata pelajarannya seperti itu. Kalau mau yang yang fasilitatornya dari luar, pembelajaran kita harus yang menguasai bidangnya. Oke, lanjut. Lingkungan belajar sudah. Nah, di pengalaman belajar ini dimasukkan yang memahami, mengaplikasi dan merefleksi, ya. Di bagian mana? Mengaplikasi, memahaminya dan merefleksinya. Kemudian pengalaman belajar. Pengalaman belajarnya juga dituangkan tadi pengalamannya, prinsipnya juga di dalam situ ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu prinsipnya. Kalau pengalamannya memahami, merefleksi, mengaplikasi dan merefleksi, ini harus termuat semuanya di dalam RPM. Boleh yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu harus ada ya. Kalau memahami tentunya di pengalaman belajar harus ada memahami. Setelah anak-anak itu paham berarti kita mengadakan kita aplikasikan dulu, mengaplikasi dulu. Setelah paham diaplikasikan, kemudian terakhir direfleksi. Nah, harus ada di situ yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, boleh dimasukkan di situ. Tidak apa-apa misalnya di sini tidak terurut, tidak apa-apa. Yang penting harus dimuat, ada prinsipnya dan ada pengalaman belajarnya. Yang terakhir itu adalah asesmennya. Silakan lakukan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di situ saja pengimbasan dari kami. Ada yang ditambahkan? Oh, ya, demikianlah Bapak Ibu pengimbasan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.